Lisa adalah seorang perempuan muda berusia 24 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Indonesia yang seolah terkurung waktu. Ia dikenal menawan bukan hanya karena parasnya yang lembut dan matanya yang teduh, melainkan karena keteguhan hatinya dalam bekerja. Sejak kecil hidup tidak pernah benar-benar ramah kepadanya. Ayahnya meninggal saat ia masih remaja, dan ibunya jatuh sakit bertahun-tahun kemudian, terbaring lemah di ranjang bambu yang mulai rapuh dimakan usia. Sejak saat itu, hidup Lisa hanya memiliki satu tujuan, menyelamatkan ibunya, apapun harganya. Ia menjual cincin peninggalan ayahnya. Ia berhenti sekolah. Ia bekerja dari pagi hingga malam. Namun, semua itu tetap tak sebanding dengan biaya rumah sakit dan obat-obatan. Hingga suatu hari, sebuah agen menawarkan jalan keluar yang tampak seperti keajaiban. Bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, gaji besar, rumah megah, kehidupan jauh lebih baik. Lisa pergi dengan hati penuh harap dan luka tersembunyi. Di sisi lain, dunia di antara hamparan gurun dan istana. Istana marmer putih yang menjulang. Hidup seorang pria bernama Sheikh Mar. Ia adalah juragan minyak paling berpengaruh di kawasan Timur Arab. Kekayaannya tak terukur. Kekuasaan namanya mencapai berbagai negara. Namun tubuhnya tidak seperti pria kebanyakan. Ia terlahir dengan kondisi fisik berbeda, bertubuh kecil, jauh di bawah tinggi rata-rata pria Arab, yang membuatnya dijuluki cebol oleh orang-orang di belakangnya. Sejak kecil hidupnya dipenuhi hinaan terselubung, pandangan merendahkan, dan bisikan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Kekuasaan menjadi baju besi yang ia kenakan untuk bertahan hidup. Ia membeli rasa hormat, membangun dinding dingin di antara dirinya dan dunia. Ia tidak percaya cinta, ia hanya percaya kendali. Dan ketika nama Lisa sampai ke telinganya, melalui sebuah perjanjian rahasia yang dibuat majikannya, sebuah transaksi manusia yang dibungkus kehormatan, Amar tidak melihat wanita, melainkan kesepakatan. Lisa pun tiba di Arab Saudi, bukan sebagai pekerja yang dijanjikan, melainkan sebagai bagian dari tawar-menawar yang bahkan tidak ia pahami sepenuhnya. Istana itu besar, luas, sunyi, kemewahannya begitu menyilaukan, namun hawa dinginnya membuat hati Lisa mengecil. Marmer dingin di bawah kakinya, langit-langit menjulang seperti tak berujung, dan lorong-lorong panjang seolah menelan napasnya. Di sanalah ia mengetahui keputusannya telah dibuat untuknya. Sebuah mahar fantastis, 500 miliar rupiah. Uang yang mampu menyelamatkan ibunya, uang yang sekaligus mengubur kebebasannya, dan tanpa suara perlawanan, tanpa pelukan perpisahan, tanpa jalan pulang, takdir Lisa berubah selamanya. Hari-hari pertama setelah pernikahan sunyi itu terasa seperti hidup dalam mimpi yang asing. Lisa tidak diperlakukan buruk, tidak pula hangat. Ia berada di antara dua dunia. Bukan lagi seorang TKW, tetapi juga bukan istri dalam arti seutuhnya. Ia lebih seperti properti bernilai tinggi yang disimpan rapi dan dijaga dari dunia luar. Kamar yang ditempatinya lebih luas dari rumah masa kecilnya. Terdapat jendela besar menghadap padang pasir yang seakan tak berujung. Dari sana ia bisa melihat matahari tenggelam perlahan setiap sore, mewarnai langit dengan jingga dan merah. Namun pemandangan itu tidak pernah membawa ketenangan. Lisa merindukan suara ayam di pagi hari, bau tanah basah setelah hujan, batuk pelan ibunya di kamar sebelah, yang kini hanya bisa ia bayangkan. Di setiap langkahnya ada penjaga, di setiap sudut ada kamera. Di setiap jam ada jadwal yang telah diatur. Hidupnya berubah menjadi sistem yang teratur, namun kosong. Sementara itu Amar hanya muncul sebagai bayangan dalam kehidupannya. Terkadang terlihat dari kejauhan, dikelilingi pengawal, sosok kecil, namun aura kekuasaannya begitu besar. Tidak ada sentuhan, tidak ada sapaan, hanya kehadiran yang membuat udara sekitarnya terasa lebih berat. Dunia mengenalnya sebagai pria kejam, dingin, berbahaya. Namun pada suatu malam, dalam kesunyian istana yang nyaris memekakkan, Lisa melihat sesuatu yang berbeda. Ia menyaksikan Amar sendirian di taman belakang, tanpa penjaga yang mendekat. Tubuh kecil itu tampak lebih rapuh ketika tidak dibalut jas mewah dan simbol kekuasaan. Tangannya menggenggam sebuah benda kecil yang berkilau di bawah cahaya bulan, sebuah liontin tua yang tergantung di antara jari-jarinya. Tak ada kesombongan saat itu. Tak ada kuasa, hanya kesepian. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di tanah asing, Lisa menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang terperangkap, tetapi juga pria yang kini menjadi suaminya atas nama takdir dan uang. Seiring berjalannya waktu, Lisa mulai memahami pola hidup Amar tanpa harus mengenalnya secara langsung. Pria itu hampir tidak pernah tidur nyenyak. Lampu di ruang kerjanya selalu menyala hingga dini hari. Surat-surat bisnis datang silih berganti. Pertemuan penting silih berganti seperti tidak pernah ada jeda. Namun di sela kesibukan itu,
Selalu ada ruang kosong. Ia tak memiliki keluarga yang benar-benar dekat. Orang-orang di sekitarnya hanyalah bawahan, mitra bisnis, atau sosok yang tunduk karena kekuasaan. Tidak ada satupun yang berdiri di sampingnya karena rasa peduli murni. Lisa mulai menemukan fragmen masa lalu. Pria itu dari dokumen, lukisan tua, dan potongan artikel lama yang tersembunyi di perpustakaan pribadi istana. Ia mengetahui bahwa Ammar pernah dikhianati oleh saudara darahnya sendiri. Pernah dijual dalam perjanjian bisnis saat ia masih muda. Pernah dicemooh di depan publik karena fisiknya yang tidak sempurna. Dunia tidak pernah memberinya kesempatan untuk merasa cukup sebagai manusia. Dan di antara semua luka itu, Lisa adalah satu-satunya yang hadir tanpa niat apapun selain bertahan hidup. Perempuan yang awalnya datang demi uang dan pengobatan ibunya, kini terperangkap dalam kisah yang jauh lebih dalam daripada sekadar perjanjian rahasia. Hatinya mulai dihadapkan pada dilema yang jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan. Apakah kebebasan selalu lebih berharga daripada memahami luka orang lain di bawah langit gurun yang membara? Dua jiwa terluka tumbuh dalam diam, tanpa kata, tanpa janji, namun perlahan tanpa bisa dihentikan. Di dalam istana yang dingin dan sempurna itu, perubahan kecil mulai terjadi tanpa perintah, tanpa rencana, tanpa kesadaran penuh dari siapapun. Lisa, yang selama ini berjalan hanya sebagai bayangan, perlahan mulai hadir sebagai diri yang nyata di ruang sunyi Ammar. Ia mulai mengisi kekosongan yang bahkan Ammar tidak tahu bahwa ia miliki. Awalnya hanya dari kebiasaan sederhana. Taman yang dulu tak terurus kini perlahan kembali hidup. Air mancur yang lama beku kembali mengalir. Bau bunga segar menggantikan debu gurun yang terbawa angin. Semua itu tidak pernah diminta oleh Ammar, tetapi tidak pula pernah dihentikan olehnya. Perubahan itu kecil, hampir tak terlihat, tetapi punya kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Para pelayan mulai bekerja dengan suasana berbeda. Dinding-dinding marmer yang dulu terasa kaku kini memantulkan kehidupan baru yang perlahan bertunas. Dan di balik semua itu, Lisa tetap sama. Perempuan yang diam, tenang, namun menyimpan badai dalam dadanya. Setiap malam ia masih mengingat ibunya. Masih mengingat alasan utama keberadaannya di sana. Uang itu benar-benar telah menyelamatkan sang ibu. Rumah sederhana itu kini mampu membeli obat, perawatan, bahkan perpanjangan umur harapan. Namun, sebagai gantinya, bagian dari kebebasannya terenggut, dan benih yang tak diundang mulai tumbuh di tempat yang seharusnya tidak memiliki cinta. Dalam kesunyian kamar besarnya, Lisa mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hanya ikatan paksa, atau awal dari sesuatu yang tidak direncanakan oleh siapapun? Di sisi lain istana, Ammar mulai menyadari hal yang lebih berbahaya daripada rumor bisnis atau pengkhianatan Katie Dakaderin. Lisa di ruang-ruang tertentu membuat tempat itu terasa lebih dingin. Dan perasaan itu mengganggunya. Waktu selalu berjalan tanpa peduli pada luka manusia. Namun ada sesuatu yang berubah pada cara Ammar memandang dunia. Surat-surat bisnis yang dulu dibacanya dengan tajam, kini sering tergeletak lama tanpa disentuh. Pikirannya mudah terpecah. Bayangan masa lalu muncul bersamaan dengan sosok yang tidak diminta hadir dalam hidupnya. Lisa tidak pernah berusaha menembus tembok Ammar. Ia hanya menjalani hari-harinya setenang mungkin. Seperti air yang mengalir mencari celah di antara batu karang. Tetapi justru dalam ketenangannya itulah, Ammar melihat sesuatu yang tak pernah ia temukan pada siapapun. Keikhlasan yang tak bisa dibeli. Perempuan itu tidak membutuhkan kekuasaan, tidak menginginkan tata, tidak juga memohon perhatian. Dan justru itulah yang paling menakutkan. Karena selama hidupnya, semua orang menginginkan sesuatu darinya. Sementara Lisa telah membayar segalanya di awal dengan sesuatu yang jauh lebih mahal dari uang, kebebasan. Inilah sebabnya Ammar perlahan mulai mengamati tanpa disadari. Tidak lagi dari kejauhan semata, tetapi dengan rasa ingin tahu yang semakin terang. Di salah satu lorong berlapis karpet Persia, terdapat sebuah cermin besar yang dulu jarang dilewati. Suatu hari, di depan pantulan itu, Lisa melihat dua sosok yang berdiri dalam diam. Bukan sebagai suami dan istri, bukan pula sebagai majikan dan milik. Hanya dua manusia yang rusak oleh kehidupan dengan cara yang berbeda. Bayangan itu membuat dada Lisa bergetar tanpa alasan yang jelas. Pada saat yang sama, Ammar melihat dirinya bukan sebagai pria yang berkuasa, melainkan sebagai seorang bocah cacat yang pernah dipertontonkan dan ditertawakan dunia. Dan di antara pantulan itu, ada penerimaan yang tak bersuara. Dunia luar tidak pernah benar-benar lupa pada sosok Sheikh Ammar meski ia tertutup namanya tetap menjadi magnet bagi banyak kepentingan. Termasuk seorang wanita bangsawan dari keluarga berpengaruh yang ingin mempersatukan kekuatan lewat pernikahan politik. Wanita itu cantik, sempurna dalam standar istana, dan membawa nama besar di belakangnya. Kedatangan wanita itu
mengguncang suasana yang telah mulai stabil. Keberadaannya seperti badai yang mencoba merobohkan ketenangan rapuh di antara dua jiwa yang sama-sama belum mengerti perasaannya sendiri. Lisa tidak menunjukkan apapun. Wajahnya tetap tenang. Senyumnya tetap tipis. Namun hatinya mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, rasa tidak nyaman yang baru. Asing, tetapi menyakitkan. Sementara itu Amar justru menunjukkan sisi yang tidak pernah ditunjukkannya sebelumnya. Ia menolak bukan dengan amarah, tetapi dengan keputusan mutlak. Keputusan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Tanpa ia sadari benteng, dingin yang selama puluhan tahun ia bangun mulai runtuh, bukan karena musuh atau pengkhianatan, tetapi karena kehadiran seorang perempuan sederhana yang datang ke hidupnya sebagai tawanan takdir. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Amar merasakan sesuatu yang lebih berbahaya daripada kebencian. Rasa kehilangan terhadap sesuatu yang belum sepenuhnya ia miliki. Di tengah istana yang luas itu, benang tak kasat mata mulai mengikat dua nasib yang awalnya hanya terpaut oleh uang, berubah menjadi pertarungan batin antara kuasa dan perasaan yang mulai lahir dalam diam. Angin gurun mulai berubah arah, membawa hawa panas yang tidak biasa. Langit yang biasanya jernih mulai dipenuhi debu tipis, seakan alam mengetahui bahwa sesuatu yang besar tengah terbentuk di dalam istana itu. Lisa merasakannya lebih dulu, bukan lewat tanda-tanda nyata, melainkan dari getaran yang tidak bisa dijelaskan di dalam dadanya. Sesuatu sedang bergerak, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang mampu menghancurkan segala yang telah mulai tumbuh secara diam-diam. Selama ini Lisa berdiri di tengah dua peran yang saling bertolak belakang. Perempuan yang berhutang nyawa, ibunya, pada uang suaminya, dan seorang manusia yang mulai memandang sosok di balik kekuasaan itu sebagai seseorang yang layak untuk dimengerti. Ia tidak pernah merencanakan perasaan itu tumbuh. Bahkan ia membencinya. Karena semakin kuat benih itu bertunas, semakin jelas pula kenyataan pahit yang mengikutinya. Ia masih terikat oleh kontrak. Ia masih dibeli. Ia masih milik sebuah perjanjian sementara itu. Amar berada dalam pusaran yang serupa, hanya saja ia tidak terbiasa menyebutnya sebagai perasaan. Ia mengenalnya sebagai ancaman terhadap kendali diri. Kemunculan orang-orang masa lalunya, termasuk keluarga yang dulu mengkhianatinya, membawa tekanan yang semakin besar. Ada bisnis yang digugat. Ada warisan yang mencoba direbut, ada nama yang ingin dijatuhkan. Di antara semua itu, Lisa menjadi satu titik yang paling rentan sekaligus paling berharga. Jika dulu ia adalah bagian dari transaksi, kini ia telah berubah menjadi satu-satunya hal yang ingin dijaga, Amar dari dunia luar. Namun, dunia selalu menemukan cara untuk menyusup. Sebuah laporan tersembunyi sampai ke telinga pihak-pihak yang tidak seharusnya tahu tentang seorang perempuan asing di dalam istana, tentang pernikahan rahasia, tentang mahar yang tidak masuk akal. Nama Lisa mulai menjadi bisikan berbahaya. Dan dari kejauhan, seseorang mulai mengamatinya, bukan sebagai wanita lemah, melainkan sebagai celah untuk menghancurkan sang juragan minyak. Badai mulai terbentuk, dan tak ada satupun dari mereka yang benar-benar siap menghadapinya. Hari itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Lorong-lorong istana menjadi lebih senyap, seakan seluruh bangunan sedang menahan napas. Lisa menemukan kenyataan yang selama ini disembunyikan dengan rapi. Ia mengetahui bahwa dirinya bukan hanya dijual demi uang. Ia adalah bagian dari strategi, seorang pion yang diletakkan untuk mengikat, melemahkan, dan jika perlu menghancurkan Amar dari dalam. Sang majikan lamanya, yang seharusnya hanya menjadi perantara kerja, ternyata adalah kepanjangan tangan dari orang-orang yang ingin menumbangkan kekuasaan sang juragan minyak. Pernikahan itu bukan sekadar perjanjian ekonomi, itu adalah jerat, dan Lisa berada tepat di tengahnya. Kesadaran itu menghantamnya, lebih keras dari apapun yang pernah ia alami. Semua kenangan, semua momen hening, semua tatapan tanpa suara, tiba-tiba terasa seperti kebohongan terhadap pria yang tidak pernah benar-benar menyakitinya. Dunia yang mulai ia terima perlahan berubah menjadi ladang ranjau. Jika ia tetap tinggal, ia bisa menjadi alasan kehancuran Amar. Jika ia pergi, dunia akan menganggapnya sebagai pengkhianat yang mencuri uang dan lari dari tanggung jawab. Tidak ada jalan yang bersih. Sementara itu, Amar juga mulai menyadari kebenaran yang sama tetapi dari sisi yang berbeda. Ia menemukan bahwa pernikahannya disetujui dalam lingkaran pengkhianatan yang lebih luas, dan orang-orang terdekatnya telah memperdagangkan kehormatannya tanpa sepengetahuannya. Dan kali ini rasa dikhianati itu terasa lebih menyakitkan dari sebelumnya, bukan karena uang, bukan karena kuasa, melainkan karena satu-satunya orang yang hadir dalam sepinya kini berada tepat di tengah konspirasi yang menghancurkan hidupnya. Cinta yang belum sempat dinamai, berubah menjadi senjata yang bisa melukainya kapan saja. Malam turun dengan cara yang berbeda. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya langit hitam membungkus gurun yang telah menjadi saksi bisu bagi terlalu banyak kisah manusia.
Lisa berdiri di ambang hidup yang tidak pernah ia bayangkan. Semua yang ia lakukan sejak berangkat dari Indonesia, kini terasa seperti langkah menuju titik ini. Sebuah pilihan, bertahan, berarti membiarkan. Amar berada dalam bahaya yang terus mengintai. Pergi berarti menghancurkan sisa-sisa dirinya yang telah tertanam di tempat itu. Ia menyadari bahwa tidak semua kebebasan berwujud pelarian, dan tidak semua pengorbanan harus dilihat sebagai kelemahan. Sementara di sisi lain, istana, Amar berada di persimpangan yang sama berbahayanya. Ia bisa mempertahankan Lisa sebagai miliknya, melawan dunia, dan menjadikannya perisai terhadap semua ancaman yang datang, atau melepaskannya demi menyelamatkannya dari dunia kelam yang telah menjadi takdirnya sendiri. Dua jiwa, dua keputusan, satu akhir yang tidak bisa dihindari. Di tengah gurun, sebuah mobil melaju membelah kegelapan, membawa satu sosok keluar dari istana yang selama ini menjadi sangkar emas, sekaligus tempat lahirnya perasaan yang paling ia benci untuk ia miliki. Angin membawa debu menutup jejak ban di pasir. Dan di dalam istana itu, seorang pria kecil yang berkuasa berdiri sendirian, menghadapi ruang kosong yang lebih luas dari seluruh gurun. Arab. Cinta itu nyata, namun kebebasan menuntut harga yang tak kalah mahal. Dan malam itu keduanya sama-sama kehilangan, tanpa tahu apakah kehilangan itu adalah akhir atau awal dari segalanya. Pagi itu, matahari terbit lebih lembut dari biasanya. Cahaya emasnya menyapu hamparan pasir gurun, Reb Al-Khali. Tidak lagi terasa membakar melainkan hangat seperti pelukan yang telah lama dirindukan. Malam yang sempat memisahkan bukanlah akhir dari segalanya. Mobil yang membawa Lisa menjauh dari istana tidak pernah benar-benar membawanya pergi dari takdir. Di jalan sepi yang membelah gurun, jauh sebelum mencapai kota terdekat, langkah itu terhenti. Bukan karena pengejaran, bukan pula karena perintah, melainkan karena kesadaran yang perlahan muncul di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia selalu melarikan diri dari rasa sakit. Tetapi untuk pertama kalinya, ia ingin berbalik bukan demi uang, bukan demi kewajiban, tetapi demi sesuatu yang telah tumbuh tanpa izin di hatinya. Sementara itu, di istana yang sunyi, Amar berdiri di balik jendela besar untuk waktu yang terasa seperti seumur hidup. Kepergian Lisa memukulnya lebih keras daripada semua pengkhianatan yang pernah ia alami. Dunia yang kembali sunyi membuatnya sadar satu hal yang selama ini ia tolak. Kekuasaan tidak berguna tanpa seseorang yang benar-benar peduli akan keberadaannya. Pria yang dikenal dingin itu akhirnya melakukan satu keputusan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Sepanjang hidupnya melepaskan kendali demi mengikuti hatinya sendiri, bukan dengan paksaan, bukan dengan uang, bukan dengan kuasa, tetapi dengan keberanian untuk berubah. Di antara garis batas gurun dan langit, dua arah perjalanan akhirnya bertemu kembali. Bukan sebagai hubungan perjanjian, bukan karena kontrak tersembunyi, melainkan dua langkah yang sama-sama memilih untuk kembali, untuk memulai dari awal. Sejak hari itu perjanjian lama dipatahkan oleh keputusan baru. Konspirasi dihentikan. Para pengkhianat kehilangan pijakan mereka. Dan untuk pertama kalinya, Amar tidak lagi hidup sebagai pria yang dikontrol masa lalu. Ia menggunakan kekayaannya bukan lagi sebagai benteng, melainkan sebagai jembatan. Rumah sakit dibangun di desa Lisa. Air bersih mengalir. Anak-anak bersekolah, ibunya mendapat pengobatan terbaik. Tidak lagi sekadar bertahan hidup, tetapi benar-benar kembali bernapas sebagai seorang manusia yang diberi harapan. Di dalam istana yang dulu dingin dan hampa, kehidupan baru tumbuh, bukan karena kemewahan, tetapi karena kehadiran cinta yang tulus dan tidak dibeli oleh angka berapapun. Lisa tidak lagi merasa seperti tawanan. Ia kini menjadi perempuan yang memilih tinggal, bukan karena terpaksa, dan Amar tidak lagi menjadi pria yang menutup diri. Ia kini adalah seseorang yang berani membuka hati, meski itu berarti menunjukkan luka yang selama ini disembunyikannya dari dunia. Gurun yang dahulu menjadi saksi penderitaan, kini berubah menjadi saksi dari kebangkitan dua jiwa yang menemukan rumah bukan pada bangunan megah, melainkan pada satu sama lain. Cinta itu nyata, bukan karena mahar 500 miliar, bukan karena perjanjian, rahasia, tetapi karena dua hati yang akhirnya memilih untuk saling bertahan. Dan di bawah langit Arab yang luas, di antara pasir yang berkilau diterpa cahaya, kisah mereka berakhir bukan dengan perpisahan, melainkan dengan awal yang baru.